Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bolo. Kali ini saya sedang berada di Gua Gembul. Gembul sendiri merupakan istilah Jawa yang berarti kumpul, sehingga di wilayah ini menjadi sebuah nama desa Gembul. Dan diyakini di sini adalah tempat berkumpulnya para waliullah pada zaman dahulu. Bagaimana kisahnya? Simak full videonya sampai selesai. Goa Gembul terletak di Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Barat Daya Kota Tuban. Menurut cerita rakyat yang beredar di masyarakat luas, dulu goa itu tempat persembunyian Branda Lokajaya atau Raden Mas Said, kemudian bernama Sunan Kalijaga, putra Bupati Tuban, sewaktu masih gemar bertingkah sebagai seorang penyamun. Cerita lain mengatakan goa itu tempat berkumpul dan bermusyawarah para wali songo. Menurut keterangan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur bahwa di Goa Gembul dulunya pernah dipakai sebagai tempat berkumpulnya tentara rakyat yang dipimpin Sunan Bonang dengan panglimanya Said Abdul Rahman. Lantas, bagaimana anggapan segelintir orang yang menganggap tempat ini tempat pesugihan? Coba kita temui juru kuncinya, Mbah Samidin atau yang akrab disapa Mbah Din. Setelah dari rumahnya, kita ngobrol sebentar. Kita diajak dan beliau bersedia mengantarkan ke situs Goa Gembul. Sempat tadi Batin bercerita, tempat ini atau situs Goa Gembul banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah. Adapun beliau melakukan lelakon, bertapa, ataupun sekedar berkunjung dan berdoa. Adapun yang menginap sampai bertahun-tahun, dan ketika saya ke situ juga bertemu seseorang yang katanya sudah 7 tahun belum pulang dan tinggal di Goa Gembul, tepatnya di musola bagian depan pintu masuk. Ada kisah apa saja di Goa Gembul sendiri? Simak videonya sampai selesai bersama juru kunci Mbah Din. Beliau akan bercerita banyak tentang lokasi ini, kejadian, keanehan, bahkan hal yang tidak masuk akal dan di luar nalar manusia. Niku berarti sing kantun apa? Namung ondone mawon, Pak. Sing tasik lami maksudnya. Desa ondo kajen iki asli dhewe tapi aku terus. Sejarah yang kan kita melakukan liwate samping. Langit yang mriki mawon ki ambak mboten wonten macam-macam ten mriki. Salipun semerap ki ambak. Untuk menuju goa yang menjadi tempat bersemedi, kita menaiki anak tangga sekitar ke atas 25 meter dan di sini terbagi menjadi beberapa ruang. Tadi waktu di rumah Mbah Din, beliau bercerita bahwa ruang-ruang ini ibaratnya seperti ketika kita mau menemui Pak Camat, kita harus melalui Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa. Seperti itu, berurutan sampai nanti ke tingkat paling pusat. Assalamualaikum. Di sini, ruangan ini menjadi tempat semedi atau lokasi paling sakral. Menurut beliau, di sini ada pintu gaib. Pintu itu bisa terbuka dan ketika kita berjodoh atau kita diberi kesempatan, kita bisa masuk dan menemukan ruang-ruang di dalamnya yang menjadi ruang berkumpulnya para wali songo. Begitulah beliau mengisahkan. Setidaknya dari sini saya pasti belajar tentang apa saja hal-hal yang ditinggalkan oleh leluhur kita yang patut kita syukuri, patut kita pelajari, patut kita lestarikan. Air yang menetes dari langit-langit atau dinding gua, meski musim kemarau, Batin mengatakan air ini selalu menetes meski musim kemarau. Ada beberapa titik wilayah
dinding gua yang mengeluarkan air menetes. Terkadang lantai tempat ini sendiri sampai basah atau dipenuhi air. Air-air ini ditampung dan diambil orang-orang yang membutuhkan untuk menyembuhkan penyakit, atau air ini menjadi air yang berkah untuk mereka-mereka yang meyakininya. Dan disinilah yang diyakini menjadi pintu gaib, pintu yang menuju ke ruang perkumpulan Wali Songo. Hanya orang tertentu yang dibukakan pintunya dan sanggup masuk ke dalam. Begitulah Batin bercerita. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari Batin dan berbagai hal aneh yang terjadi di lokasi ini karena tingkah laku dari pengunjung sendiri. Pernah ada siswa-siswi yang berkemah di halaman bawah dari gua ini. Dan karena sudah diperingatkan tapi masih melanggar aturan-aturan yang ditetapkan, siswa-siswi itu pun kesurupan. Adapun kisah dari beberapa orang yang usil atau sombong ketika memasuki lokasi ini akan mendapat karmanya sendiri. Banyak sekali kisah keanehan yang terjadi di lokasi ini dan saya pun merasakan. Bayangkan, di bagian atas bukit ini tidak ada pepohonan, tapi air terus menetes. Memang di lokasi ini terasa sangat sejuk, sangat damai karena kesunyiannya di tengah hutan yang menjadikan kita lebih khusyuk untuk berdoa. Dan pesan dari Batin sendiri, apapun yang kita lakukan setidaknya membuat kita lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Batin pun menekankan bahwa di sini bukan tempat pesugihan, melainkan orang yang berdoa di sini rata-rata ketika terkabul, mereka bersyukur dan melaksanakan penyembelian mau domba, sapi, atau unggas karena rasa syukur, bukan karena ritual atau perjanjian. Begitulah Batin menceritakan. Dan saya mengobrol banyak tentang wilayah ini dengan Batin. Beliau pun bercerita tentang banyak hal, tentang kerendahan hati, sikap manusia, baik buruk tingkah laku kita. Itulah setidaknya yang saya dapatkan dari Batin. Sentiannya betul grogi, betul apa, betul nanti. Tapi ini ada grogian pas manjak pinggir grogi. Sebelumnya pun pinten ya sana, pitung desa punjul. Itu dengan tengah. Berengan. Di telak itu biasa. Tapi kita kesini yang kan betul betul kan? Betul betul. Begini awalnya. Oh sih gua begitu Pak D mun sagete mboten saking sing miring, nggih saking tutupannya terus nggih terus mlebet ada wonten kados dekukan. Mboten niku ibaratnya mboten digunangi tiang ya, nggih. Terus mriki pintune tutupan terus tiambakan ngoten biasa nggih. Saya kados Pak D kula. Nggih. Napa malah pintu ngeten mriki ngeten iki saged apa to? Ngeten iki. Enten maksudnya enten tiang ngoten maksudnya. Iki maksudnya tujuane pada mlebet kula nggih mlebet. Walaupun enten tiang ngoten maksudnya. Nggih, nah. Wonten perintah dengan mlebet itu. Tapi nek mboten enten perintah dengan mlebet nggih mboten, Pak. Tapi nek setiap jemaah kita sandan nggih mlebet. Sakit. Dia bayar apa di sadari itu diutus setiap jemaah kita sandan mlebet. Pak Dini jenengan. Nggih. Jegane Mbah kula sing baca. Sing bangun Nek iki. kadang-kadang nggih Buat sinten mana? Gimana buat sinten? niki pun ini tapi mboten dana ini iki dana asal kula tiyang. Terus dibantu saking keramik saking Surabaya. Nek kadang-kadang nggih kula tiyang. Berarti kan zaman jenengan iki mesti penleter ngeten. Nggih mun latar tapi mboten Mboten ngandhape niki lemah napa? Selo. Jalan waktu. Nggih, halus itu. Nggih tawel buku nggih sekitar. Biasanya riyen nek gelaran kados lingi, pandan, Nggih. kaset. Niki kok terus ditembok. Nah riyen modelnya nggih Bu, modelnya ngeten kok. Tapi ya mboten tembok.
Kajang terus kainnya nih gitu. Oh, ngoten. Kajangnya yang mriki kados ukir-ukiran damelan. Masih enten kajeng ya. Ya kula tuh mboten mikir agak kropos-kropos. Kula tuh Niku pan ibaratnya panjenengan pas elit pun enten iki pagere. wong buyut kula mau Nenten iki pagere. Enten ngadep kajeng iki. kan ini lho nggih apa niku enten pasan tangga saya tanya enten undak kula tuh niku lho nggih teng dhuwur agak undak so kaine ngeten iki lho upami enten tiang badhe ngersaken tiang mriki nek gitu derek rumah tangga Joko tapi usianya pun 8 tahun mendetnya sakilan sagi nah derek sami lu BK pundhet Sakilan pesagi dari napa? Seminggu semati kan. mendetnya namung mboten Main kok lho pakai kasih lho. mboten kok mendekat karena wong sakilan sagi Mungkin kasaki. iku berarti temen lo Jam ladang. Jam terus ladang dia Soko. jembel niku mendet sapotang sampe itu tigang dinten nggih pun mangsalaken tapi kiainya pun dadi pikir Gawat tenan. Yang kain niku ya. iya Oh, ya senaosa ten mriki tak ten mriki biasa ya niku sing gitu kain. nah ya kados ngoten niku Tapi jenengan hampir ben dinten mriki napa boten? mungkin aja nggih mriki Maksudnya nggih resik-resik maksudnya. di kadang wonten ketinggalan diganti tiyang nggih masane mriki nggih kalpot kula rumah kadang boten enten tiyang betaken mriki kula nggih kadang kerentek nggih benakan Pengen di kaya lah. iya Adem. ya Nggih. Lah ngoten niku lek umpama nggih tiyang sakit terus sembuh ngoten terus sajenge ambil ujar kados belah wedhus sanjang jenengan. nggih Maksudnya Mbah iki aku mbeleh kono sok kapan ngoten sanjang kali ini. biasanya Senin Kamis utawi Jumat dintennya nang niku Terus mungkin sing warga mriku disanjangi terus mriki napa pripun? warga budi Nggih desa jenengan. mboten sanyang jami mungkin ya enten lari liwat juga nggih pun napa males saniki HP-nan karena ada syukuran Mantap. Ya arane syukuran ten. nggih Tiang-tiang. kadang motong lembu kadang motong menda motong ayam tapi motong ayam dipotong ten bagian satu hormatan gitu ya kadang motong sih dikan masak dengan pulau tapi terserah nah dikan masak dengan pulau kan nongko sih tiang sing masak mikir juga pulau gitu mau mengalir Nggih. Sing sisa niki berarti kan kaine ten ngandam niki tasih enten nggih. nggih sampingan Nggih. tapi boten ngicali adat Nggih. lare beco ke lare pondok contoh niku mriki mboten sanjang kula pintune niku tudak-udak mate sepengane itu Nggih. mboten nah mboten enten uler ae tapi baune kalih niku uler nek terus piye kesakitan mados iku lho Nah, lek ngeten, terus umpama nggih, kula mriki Mbah kula ajenge mriko jenengan bukakan pintu, terus jenengan tilar biasanya. nah jenengan badhe dangu nggih kula tetep kula bilang Nggih, biasanya ngoten. Nggih. Jenengan tilar tapi mboten jenengan kunci. mboten Hmm. kula bebas tujuane tiang niku badhe napa kula bebas kula Hmm. pasang asik kuwas Nggih. tergantung tiang Ini kira mergi gimana? Hah? Ini kira mergi gimana? Ya. kathah mawon. Nah kula biasane lah. Kula piyambak pribadi lampu kula percaya sedaya sing mriki. Meditasi ya tenang tuh.
Setelah mengobrol panjang lebar dengan batin, saya mendapatkan banyak pengetahuan, banyak kisah, dan banyak pelajaran. Dan salah satu keanehan yang saya dapatkan di Gua Gembul ini tidak dihuni oleh kelelawar, sedangkan beberapa gua di kiri kanan Gua Gembul selalu dihuni kelelawar dan banyak ditemui kotoran kelelawar. Dan di Gua Gembul ini terkadang banyak monyet berkeliaran yang kadang juga bermigrasi ke pemandian Bekti Harjo. Kali ini ketika saya ke Gua Gembul, monyet-monyet itu sedang tidak ada atau sedang tidak di sini. Dan dari obrolan saya dengan batin ditekankan lagi bahwa tempat ini bukan tempat pesugihan. Tergantung orang kesini mau niatnya apa terserah. Batin sebagai juru kunci hanya mengantarkan, membukakan pintu. Dan satu pelajaran yang saya dapatkan adalah rendah diri dari seorang batin yang sangat luar biasa, yang sangat saya hormati. Setelah mengobrol panjang lebar, saya pun melihat sisa-sisa kayu yang dulu menjadi pagar samping dan diselimuti kain mori putih ketika tembok dinding samping itu belum dibangun, dan kini kayunya sudah lapuk pun ditaruh di samping dari tangga menuju naik ke atas. Dan sisa tangga yang asli juga masih terdapat dan masih menempel di dinding gua. Setelah batin mengantarkan saya ke situs Gua Gembul ini, kita pun berpamit untuk pulang. Dan sebelum pulang, di sebelah barat dari Gua Gembul terdapat sebuah batu yang katanya dulu menjadi tempat mengikat kendaraan atau binatang kendaraan para wali itu sendiri. Coba kita cek batunya yang menjadi tempat mengikat gajah ataupun kuda dari para waliullah. Dan terima kasih buat kalian yang setia menonton video ini dengan berbagai macam kisah dan mitos dari masa dulu. Saya senang bisa berbagi cerita dengan kalian. Saya pun butuh pembelajaran hal-hal seperti ini supaya menjadikan saya lebih baik lagi, menjadikan saya menjadi lebih rendah hati. Dan jika kalian suka video-video petualangan saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat membuat video dan mengunjungi tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang. Terima kasih.